Ya, berkali-kali saya kembali menegaskan ya bahwa saya sama dengan pemerintah bahwa tidak ingin membuat masyarakat terlalu panik dengan adanya varian Omikron. Tapi tidak panik bukan berarti tidak waspada. Mengingat kalau lonjakan kasus COVID-19 terjadi, apa yang paling kita khawatirkan? Pastinya bed occupancy rate atau BOR, rumah sakit penuh, susah mendapat tempat di rumah sakit. Jangan sampai seperti itu terjadi, apalagi di daerah-daerah dengan vaskes yang minim. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Bagaimana koordinasi dari PBID, dari pemerintah-pemerintah daerah, dan bagaimana menekan meningkatnya varian Omikron di negara kita. Sudah hadir di studio Tivan di sini Mas Hermawan Saputra sebagai ahli kesehatan masyarakat kita. Selamat malam Mas Hermawan. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Kita telah tersambung juga ya dengan Ketua PBID Dr. Daeng Fakih. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Selamat malam Mas Hermawan. Selamat malam Pak Daeng. Baik, mungkin pertama kali saya ingin ke Pak Daeng dulu. Pak Daeng, IDI sudah mengatakan bahwa hati-hati lonjakan varian Omikron di libur Nataru kali ini. Sebenarnya kalau dari saran IDI, apa sih yang harus dilakukan? Kemarin saya berbincang dengan pihak dari Satgas COVID-19, dikatakan bahwa sekarang yang sudah dilakukan sudah sesuai SOP, peduli lindungi, vaksinasi digencarkan, tes dan tracing, dan lain-lain. Pak Daeng. Ya, jadi memang upayanya dengan virus yang lain sama Mbak Caca. Karena ini kan masih belum terdeteksi terjadi transmisi lokal, sehingga yang diketati sekarang ini pintu masuk semakin diketati karena kalau ada yang positif ya kita harus evaluasi agar pintu masuk lebih ketat lagi. Yang kedua, di tempat-tempat karantina yang mestinya tidak kita upayakan nol penularan terhadap petugas ya. Itu sekarang terjadi sehingga memang kita yang harus kita lakukan pertama kali itu di tempat karantina semuanya di tracing, diperiksa, juga keluarga dari petugas-petugas yang ada di karantina itu sebaiknya dilihat supaya kita bisa mendeteksi apakah sudah keluar dari tempat karantina ataukah masih di kawasan karantina sehingga kita bisa menentukan sikap berikutnya berkaitan pencegahan transmisi lokal, Mbak Caca. Baik, mungkin sekarang saya tanyakan hal ini kepada Pak Heri Trianto yang merupakan Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19. Apakah sudah tersambung? Mungkin saya cek terlebih dahulu. Pak Heri, selamat malam Pak Heri. Ya, Mbak Caca, Pak Heri, Pak Daeng, Pak Hermawan, selamat malam. Ya, kekhawatiran dari PBID adalah transmisi lokal. Nah, yang pertama ini adalah pengetatan yang dilakukan tes dan tracing di tempat karantina. Contohnya adalah Wisma Atlet. Nah, ini perkembangan terbaru seperti apa, Pak? Apakah hanya satu tower saja atau mungkin di tower-tower lainnya pun sudah dilakukan hal yang sama, Pak? Bagaimana? Iya, ada 7 tower di Wisma Atlet dan 2 diantaranya digunakan untuk karantina pelaku perjalanan. Itu ada sekitar 3.800 orang yang sekarang dikarantina dan sebagian besar dari mereka itu diperpanjang karantinanya begitu isolasi Wisma Atlet itu dilakukan 2 atau 3 hari yang lalu. Kemudian di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran sendiri saat ini ada 2.000 orang penghuninya, di mana pasien yang sedang terjangkit itu ada 116. Jadi sebagian besar adalah petugas, baik tenaga kesehatan maupun tenaga-tenaga pendukung lainnya. Jadi untuk sementara untuk menghindari transmisi lokal di Wisma Atlet sekarang sudah diisolasi sedemikian rupa. Testing juga sudah dilakukan kepada semua penghuni di sana, terutama yang di Rumah Sakit Darurat Atlet gitu ya. Di sana ada 2.000 orang lebih sudah dilakukan testing begitu sekitar 3 hari yang lalu. Kemudian di tower 4 dan 7 tentu saja mereka kan sudah menjalani tes yang seharusnya ya minimal 2 kali ketika pertama kali datang, kemudian ketika di tengah atau bahkan kemudian ditambah nanti ketika masa isolasi di Rumah Sakit Darurat Atlet Kemayoran itu diselesaikan. Sekitar 4 atau 5 hari ke depan. Oke, baik ditahan dulu Pak Heri. Mungkin saya ke Mas
Hermawan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita khawatirkan bahwa transmisi lokal yang di Wisma Atlet tapi sudah dikatakan sudah sedemikian ketat, isolasi dilakukan untuk tower-tower yang berpotensi atau probable Omikron. Kalau di masyarakat seperti apa? Saya lihat sekarang ya masih biasa-biasa saja. Saya nggak tahu, lihat di jalan itu ada nggak ya ternyata yang terjangkit varian Omikron atau tidak. Ini bagaimana? Ya, kita ingin menyampaikan kembali tadi yang disampaikan Mbak Caca bahwa jangan sampai panik. Tidak boleh kita berlebihan khawatir, tetapi waspada juga wajib. Nah, sekarang kita belajar dari data di Afrika Selatan, kejadian Omikron ini 5 kali lebih cepat dan lebih dahsyat ketimbang Delta yang ada. Jadi kalau Delta itu dia udah signifikan. Seperti halnya Bukit Kerucut, tinggi, luar biasa. Tetapi yang sekarang terjadi di Afrika dengan Omikron ini, Afrika Selatan, itu lebih dahsyat lagi. Jadi kenaikannya itu drastis. Dan 5 kalinya dari Delta sebelumnya. Artinya potensi kenaikan kasus dengan adanya Omikron yang sudah hadir di Indonesia ini harus diwaspadai dengan cara kembali bijaksana dalam berperilaku, sekaligus bijaksana dalam mengambil kebijakan. Nah, 2 sisi ini yang harus kita waspadai karena tadinya kan kita harusnya memperkuat betul screening dan sebenarnya screening antar daerah, antar negara ya terutama ya, itu kan sudah berlangsung ketat, tapi kan tembus juga artinya di Indonesia. Nah, sekarang dari Wisma Atlet yang memang sudah kita coba isolasi sedemikian rupa, andai memang terjadi di masyarakat dan mungkin dugaan saya sih sudah ada. Tinggal kita sekarang ini kembali kepada kewaspadaan yang 3M itulah kuncinya. Kita udah belajar banyak dari perjalanan di Indonesia, termasuk bagaimana kita menghadapi Delta. Tentu dari bukti-bukti yang ada, memang Omikron ini belum terlihat datanya yang separah dari Delta. Kejadian severity casesnya, tetapi potensi ini tidak bisa kita anggap remeh. Oleh karenanya, ke depan ini metode vaksinasi, terutama untuk lansia, itu kalau bisa door to door tuh. Artinya kita proaktif untuk melakukan vaksinasi ketimbang berharap para subjek vaksinasi ini yang harus mendatangi dengan sendirinya. Saya tuh sempat bincang-bincang dengan masyarakat yang ada sempat yang mengatakan nggak terlalu khawatir dengan varian Omikron ya. Kalau kena langsung ke rumah sakit, berobat juga gratis, diobati sampai sembuh. Tapi masyarakat mungkin nggak khawatir. Tapi bagaimana dengan nakes, dengan dokter daeng, petugas kesehatan, kabupaten, daerah kota dan juga pemerintah daerah yang kewalahan ketika membeludaknya kasus? Sesaat lagi. Saya pun berbincang dengan Bupati Bogor usai jeda berikut.